DP pilihan itu menentukan pemerintahan ke depan, menentukan kebijakan yang akan keluar, dan kebijakan juga itu yang akan kembali ke torang, yang akan torang rasakan. Jadi cuma satu kita mau bilang, kita ndak akan bapancuri. Kita ndak akan bapancuri nanti di dalam. Mungkin Bapak Ibu boleh bilang begini, sekarang Anda bilang begitu, ndak akan bapancuri. Serta di dalam, nen tahu ngana, torang kan nen tahu ngana ada bapancuri atau nyanda. Ya, Sis Natalia Kaligis adalah salah satu calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia yang maju dari Dapil 1, Tomon Tengah dan Tomon Timur. Kita akan bincang-bincang dengan Sis Natalia. Siapa dia sebenarnya? Dia kan tidak dikenal, tidak disayang, tidak dipilih. Jadi kita pengen tahu siapa Sis Natalia. Boleh cerita mungkin Sis latar belakang keluarga, pendidikannya bagaimana? Oke, ya, terima kasih bro. Tapi orang tua almarhum dan almarhumah, kita papi sopir. Jadi sopir mikrolet. Tapi mami itu bidan di salah satu rumah sakit swasta di Kota Tomohon. Kita anak kedua dari 2 bersaudara, ada 1 kakak laki-laki. Jadi kita tidak punya latar belakang politik. Nah, bukan anak pejabat, bukan anak pengusaha, dan kita so berkeluarga. Tapi suami Randi Rendengan, dan sampai anak penama Vano Rendengan, masih umur 8 tahun, laki-laki. Kita itu sekarang ini berprofesi sebagai seorang perawat. Kalau mungkin torang dengan bapak ibu, oma opa, om tante, bro and sis cuma lihat-lihat di baliho, ada yang lihat perawat pejuang. Nah, kesempatan ini senang sekali kita boleh menyapa bapak ibu. Sekarang masih aktif bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Tomohon. Dan kita pendidikan dari kecil kita sudah di Tomohon, TK di TK Sion, di Talete, SD Impres Walian yang ada di Ulindano sana, SMP di SMP 1 Tomohon, SMA Smaker, dan puji Tuhan waktu mau lanjut kuliah S1 kita dapat beasiswa S1 keperawatan nurse di Immanuel Bandung. Kemudian puji Tuhan lagi kita dapat beasiswa S2 ambil jurusan manajemen keperawatan di Karolus, Jakarta. Kalau mau lihat latar belakang pendidikan dan latar belakang keluarga, sebenarnya kan tidak bersinggungan dengan politik. Ya. Kenapa tertarik masuk politik? Dalam ini kan ini udah caleg, berarti udah terlibat di politik ya. Jujur nih bro, kita pun tidak sangka saat ini kalau mau berpikir 2 tahun lalu nggak ada kepikiran mau caleg. Tapi akhirnya kita yakini bahwa semua yang kita jalani atau proses yang kita lewati itu atas seizin Tuhan. Nah, 2 tahun lalu kita ada di satu posisi yang dimana kita harus memperjuangkan sesuatu. Kita harus bolak-balik ke kantor Dewan Kota Tomohon, provinsi, bolak-balik ke Disnaker, Tomohon provinsi, bahkan sampai ke kepolisian, mau di Polres Tomohon, Polda, sampai ke kantor gubernur beberapa kali, bukan cuma 2-3 kali orang balik, bahkan sampai ke pusat. Cuma mungkin sampai ke pusat orang yang tidak sampai kunjungi ke sana, orang hanya sebatas email dan lain-lain, menyurat. Nah, kita ada di posisi itu yang bikin kita melek politik, yang awalnya mungkin kita buta sama sekali dan masa bodoh, tidak peduli, karena rata-rata tiap kali pemilihan itu 5 tahun sekali, ya cuma jadi ajang jual beli suara. Kita berpikiran waktu itu politik itu negatif, kita tidak mengerti, tidak paham, dan tidak mau tahu, sampai akhirnya kita ada di posisi itu, dan buat kita, oh ternyata politik itu penting kok Kang. Sampai kita mengerti tugas wakil rakyat itu apa. Kita ada di posisi itu, kita bertanya, tuh wakil rakyat yang lalu-lalu orang dapilih dah ke mana? Mana anggota dewan yang orang dapilih lalu dah ke mana dorang? Yang katanya wakil rakyat itu. Iya, yang katanya wakil rakyat. Sakit hati, jujur kita sakit hati sekali waktu itu. Kita berpikir, aduh, orang so mengeluarkan tenaga, biaya, emosi itu terkuras sekali, tapi
seakan-akan dorang tutup telinga, tutup mata, dan tidak peduli. Kita tidak tahu itu karena apa, tapi di situ kita merasa nyesek, sakit hati sekali waktu itu. Dan dari situ kita sadar bahwa torang pepilihan itu penting. Torang pepilihan itu menentukan torang juga ke depannya. Kita sadar bahwa torang pepilihan itu sangat menentukan torang ke depannya. Kita melek dan kita merasa bahwa politik itu penting. Sampai akhirnya kita merasakan bahwa di situ kita salah pilih. Dulu sampai kita sendiri, aduh, kenapa kok kita udah pilih begini tuh lalu, tahu begitu begini. Akhirnya kita berpikir dalam hati, ya sudah, tidak perlu sesali yang sudah di belakang, orang lihat ke depan. Pertanyaannya adalah, kenapa pilih PSI? Partai Solidaritas Indonesia yang orang bilang partai bocil, belum ada suara belum ada kursi di Senayan. Kenapa pilih PSI? Kenapa pilih PSI? Partai anak muda. Tidak juga sih. Kita hanya tidak melihat itu partai anak muda, tapi walaupun memang sebenarnya PSI rata-rata anak muda di dalamnya. Tapi kita melihat PSI itu dari awal PSI yang tolong. Di situ bro yang berusaha memperjuangkan orang supaya orang pesuara boleh didengar. Nah dari situ kita lihat apa ini PSI, partai apa, baru orang mulai cari-cari tahu. Dan akhirnya kita dipertemukan dengan pengurus PSI yang ada di Kota Tomohon. Orang mulai sharing dan akhirnya kita sadar bahwa masih ada loh partai politik yang menurut kita peduli dan murni, masih peduli dengan rakyat kecil. Itu yang bikin kita tertarik dengan PSI.